Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam rapat kecil kita hari ini. Nah, pada rapat ini saya ingin membahas hal penting nih yang berkaitan dengan kedisiplinan, terutama di unit kita kan, khususnya terkait perizinan yang mungkin beberapa kali ada yang belum sesuai prosedur seperti itu. Nah, untuk itu Mbak Zalsa nih, boleh diceritakan dulu, boleh dijelaskan apa kendalanya seperti itu? Baik, selamat pagi Bu Kevin, Bu Sisil, dan teman-teman semua. Jujur saya minta maaf atas beberapa ketidakhadiran saya dalam ini. Beberapa kali saya memang izin karena ada urusan keluarga yang mendadak. Tapi saya akui saya belum menyampaikan langsung ke Ibu atau membuat surat izin resmi itu kelalaian saya. Iya Mbak Sarsa, aku tahu kok kamu tuh sedang lagi ada masalah keluarga. Tapi kita semua di sini pasti paham. Waktu kamu nggak ada atau nggak ada kabar, jadinya kami tuh bingung. Bahkan kemarin itu ada 12 berkas pasien yang tertunda inputnya sampai sore. Itu bikin Poli sempat ngeluh sama kita. Betul, dan dari sisi admin juga terdampak. Jadwal shift harian jadi berubah mendadak, sementara kita nggak bisa langsung ambil alih karena nggak tahu kamu hadir atau enggak. Kalau kamu kasih kabar lebih awal, pasti kita bisa mencarikan solusinya. Baik, gitu. Untuk Zalsa, saya ingin menekankan bahwa kita semua itu pasti punya kesibukan atau urusan pribadi, ya. Tapi saat kita bekerja di lingkungan rumah sakit ini, terutama di unit rekam medis yang sangat krusial demi untuk pelayanan pasien, disiplin dan komunikasi itu tidak bisa ditawar lagi. Saya paham Bu Sisil, jujur saya merasa bersalah juga. Kadang saya bingung harus hubungi siapa dulu kalau kondisi darurat datang tiba-tiba. Tapi saya mengerti sekarang, dampaknya bukan cuma ke saya tapi ke tim juga. Oke, Salsa, terima kasih ya. Saya sangat menghargai keterbukaan kamu hari ini. Nah, tapi ini bukan tentang mencari kesalahan loh ya. Nanti kita juga di sini kan evaluasi bareng-bareng. Nah, kita juga nanti belajar bersama bukan buat cuma Salsa aja. Nah, tapi kita semua yang ada di sini, semua yang ada di unit juga. Nah, saya kan juga ingin semua itu tumbuh menjadi yang lebih baik kayak gitu. Nah, nanti kedepannya mungkin saya akan buatkan sistem perizinan digital gitu yang bisa diakses lewat HP kan. Kita semua pasti 24/7 pakai HP kan ya, jadi bisa lebih praktis gitu loh. Nanti kayak semisal mendadak banget bisa langsung ngisi di sini, atau nanti kan tinggal ngisi G-form kayak gitu, nanti bisa langsung kirim ke admin kayak gitu. Iya itu bagus banget Ibu. Jadi kita bisa juga lebih mudah tahu siapa yang bertugas hari itu dan siapa yang perlu di backup. Saya siap bantu untuk urus sistem online-nya Bu Kevin, termasuk prosedur SOP kecil untuk manajemen izin dan koordinasi tim shift-nya. Saya senang mengikuti karya Natasha. Yang penting budaya saling percaya dan komunikasi itu tetap dijaga ya. Dan untuk Zalsa, saya tahu kamu itu petugas yang punya potensi. Jadi kami di sini hanya ingin kamu bisa lebih disiplin, karena kamu itu bagian dari tim yang bisa diandalkan. Terima kasih semuanya, saya benar-benar merasa didukung, bukan dihakimi. Saya janji akan lebih bertanggung jawab dan saya siap memperbaiki diri mulai sekarang. Oke, bagus. Itu yang saya harapkan. Nah, kita di sini kan ya seperti yang saya katakan tadi, kita di sini bukan untuk saling menyalahkan, enggak. Kita di sini buat belajar bareng-bareng bagaimana nanti kedepannya biar bisa jadi lebih baik. Kita tumbuh jadi unit yang lebih baik kayak gitu. Biar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien seperti itu. Nah, apa ada yang perlu disampaikan lagi? Cukup. Oke, cukup. Baik, terima kasih untuk segala hal yang sudah disampaikan pada rapat kali ini. Semoga itu bisa menjadi evaluasi untuk kita. Nah, saya berharap juga tim kita itu bisa saling mendukung dan saling mengingatkan, apalagi agar menjadi tim yang bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih semuanya. Apabila ada yang perlu disampaikan lagi, bisa disampaikan ke saya langsung atau bisa di next rapatnya kita. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir dalam rapat pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan hal yang perlu kita perhatikan secara bersama terkait proses adaptasi rekan baru kita, saudari Kelvin, yang telah bergabung kurang lebih 2 minggu terakhir ya. Ya, saya ingin mendengar bagaimana proses penyesuaiannya selama ini. Oke, mohon izin deh Ibu Tasya dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Sejujurnya, saya masih dalam proses penyesuaian diri. Nah, di lingkup kerja di unit ini yang cukup dinamis dan cepat. Nah, saya itu masih merasa kesulitan gitu loh untuk memahami ritme kerja yang menurut saya itu lumayan cepat untuk diri saya. Jadi kalau sekarang itu kayak culture shock gitu loh. Nah, jadi saya juga belum mengenal rekan-rekan dengan secara personal kayak gitu. Jadi saya masih perlu adaptasi mungkin sedikit lebih lama lagi seperti itu. Ya, baik, saya mengerti. Bu Kelvin, terima kasih sudah jujur menyampaikan ya. Kami semua di sini sangat terbuka kok. Kalau ada yang belum dipahami, jangan ragu untuk bertanya. Terus mungkin karena kesibukan, kami belum sempat banyak berinteraksi dengan Bu Kelvin. Tapi kami siap membantu Bu Kelvin untuk kapan saja. Betul sekali itu. Saya juga ingin minta maaf kalau mungkin belum terlalu banyak membimbing. Kalau kamu butuh penjelasan soal alur kerja ataupun SOP di unit ini, saya dengan senang hati akan membantu kamu. Saya juga bisa bantu Bu Kelvin untuk beradaptasi dengan sistem kerja dan pola koordinasi kita di sini, terutama terkait input rekam medis harian. Kita semua pernah jadi petugas baru, jadi wajar kalau awalnya butuh waktu. Terima kasih banyak ya rekan-rekan dan juga Ibu Tasya atas dukungan dan pengertian dari semuanya. Saya merasa lebih lega nih setelah mendengar ini. Ternyata rekan-rekan juga sangat baik. Saya masih malu soalnya. Nah, saya juga berkomitmen untuk terus belajar dan lebih aktif berkomunikasi untuk kedepannya seperti itu. Nanti juga akan belajar bersama rekan-rekan yang lain seperti itu. Ya, itu sikap yang sangat positif ya Ibu Kelvin. Saya harap semua tim bisa terus menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan membangun. Jika perlu, kita juga bisa membuat jadwal pendampingan informal dalam 2 minggu ke depan untuk mempercepat adaptasinya Ibu Kelvin. Apa itu memungkinkan kira-kira? Iya Ibu, saya bersedia menjadi pendamping minggu ini. Kita bisa mulai dari proses alur rekam medis di pagi hari. Saya juga bisa bantu dari sisi administrasi dan komunikasi antar unit. Saya bisa bantu dari segi teknis operasional dan shift sore. Iya, terima kasih semuanya. Saya apresiasi semangat kolaborasi ini. Dengan semangat seperti ini, saya yakin tim kita akan semakin solid dan profesional. Mari kita terus jaga komunikasi dan kekompakan kita ya. Siap, Bu Tasya. Ya, baiklah, saya tutup rapat pada pagi hari ini. Bila ada yang ingin ditanyakan atau ada masukan bisa langsung ditanya saya. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih rekan-rekan sudah datang pada rapat kecil atau diskusi kecil ini. Saya ingin ngobrol sedikit. Kita melakukan obrolan terbuka saja ya, bukan untuk menegur ataupun menyalahkan, tapi ada beberapa yang ingin saya bahas demi kenyamanan dan juga kinerja tim kita. Oke, baik, terima kasih Mbak Dida. Saya tuh senang banget ya kalau diskusinya itu terbuka, dilakukan terbuka kayak gini kan. Jadi kan nanti siapa yang biar semua bisa menyampaikan lah kayak gitu. Ya, saya juga setuju nih Mbak, biar nggak ada yang merasa ditekan atau tertekan kan. Karena di sini kan kita juga tim, kita harus saling ngebantu gitu. Nah, betul Mbak Sisil. Jadi kita tahu kan belakangan ini tuh ada beberapa laporan dan pengamatan bahwa penggunaan ponsel di jam kerja itu mulai agak sering. Nah, terutama di bagian antik data. Tasya, mungkin kamu bisa bantu jelaskan dari sisi kamu. Iya Mbak, jadi saya akui memang saya beberapa kali megang HP waktu jam kerja. Awalnya cuma mau cek kabar orang di rumah gimana keadaannya gitu, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Saya sadar itu salah, saya melakukannya tanpa sengaja.
Oke, saya paham. Tapi kadang kan juga kami sama yang lain itu juga kesulitan gitu loh waktu nyari dokumen yang belum kamu input karena kamu yang lagi sibuk main HP. Nah, saya kan jadi curiga nih, kamu itu beneran cek kabar orang rumah atau kabar orang spesial? Sebentar, jangan begitu. Emang benar yang Kevin bilang. Karena dampaknya ke kerja tim yang juga kerasa. Walau kamu nggak sengaja ya, tapi bagus deh kamu mau terbuka. Baik, iya benar. Saya juga senang kamu jujur. Jangan hiraukan kalimat Kevin yang terakhir ya. Kita semua tuh manusia, pasti semuanya pernah hilang fokus. Jadi, tapi karena kita kerja di bagian menangani data pasien, kita butuh konsentrasi penuh untuk solusi atau untuk solusi permasalahan ini. Gimana kalau kita sama-sama buat kesepakatan? HP itu tidak boleh digunakan saat jam kerja, dan kalau ada keperluan mendesak bisa minta izin untuk membuka HP terlebih dahulu. Oh, baik Mbak, saya setuju, itu adil. Kalau saya perlu komunikasi kalau saya perlu komunikasi penting, saya akan diam terlebih dahulu. Ya, saya juga setuju itu. Kita kan juga bisa saling ingetin satu sama lain ya, biar suasana kerja itu juga tetap nyaman, gak saling curiga. Iya, saya percaya kalian semua punya komitmen yang tinggi. Saya juga tahu kalau Tasya itu bekerja keras. Kalau kita saling support, tim kita bisa makin solid. Kalau ada masalah pribadi yang mendesak, jangan sungkan untuk bicara. Saya ada di sini bukan sebagai atasan, tapi juga rekan kerja kalian. Terima kasih ya Bu, saya merasa lebih ringan dan didukung. Saya janji akan lebih disiplin lagi. Benar, kita harus semangat bareng-bareng. Kita ini satu tim. Kalau satu maju, semua ikut maju. Baik, terima kasih semuanya. Kita tutup diskusi hari ini dengan komitmen bersama, disiplin waktu, juga komunikasi yang terbuka, dan saling mendukung. Kalau ada ide perbaikan kerja lainnya, silakan ajukan kapanpun. Selain itu, apakah ada dari kalian yang mau disampaikan? Jadi saya Sudah cukup. Baik, terima kasih. Saya tutup rapat kecil pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada pertemuan pagi ini. Untuk hari ini kita akan membahas satu isu penting yang terlihat sederhana tapi dampaknya cukup besar, yaitu ketidakkonsistenan dalam menanyakan status pasien, apakah pasien tersebut baru atau lama. Maaf Bu Zalsa, apakah ini berkaitan dengan bagian pendaftaran? Iya benar Dinda. Saya mendapat laporan bahwa beberapa pasien lama didaftarkan sebagai pasien baru. Jadi menyebabkan rekam medis menjadi ganda dan membingungkan tim medis saat pelayanan. Jadi kita perlu segera memperbaiki. Saya juga kadang bingung Bu, karena itu ada beberapa pasien yang dianya tuh lupa bawa kartu berobat, atau dia tuh lupa pernah datang ke sini. Jadi itu kita ngiranya kan dia pasien baru ya, jadi kita input datanya lagi, padahal datanya yang lama itu udah ada kayak gitu. Ya itu menjadi masalah. Kita nggak bisa hanya mengandalkan ingatan pasien. Kita punya sistem pendaftaran berbasis NIK dan nomor BPJS. Tapi kalau statusnya tidak dicek, jadi kita kehilangan fungsi penting dari sistem itu. Iya, saya mengerti Bu, tapi terus terang ya, kalau saat antriannya panjang itu, kami merasa tertekan untuk cepat memproses pasien. Jadi terkadang itu prosedur seperti dicek ulang status pasien itu kelewatan. ya, saya juga pernah melihat pasien itu langsung menuju ke poli karena aku sudah sering kesini. Jadi kan staf itu jadi bingung harus mendaftarkan sebagai pasien apa gitu, lama kah atau yang baru gitu. Saya pahami tekanannya, tapi kesalahan awal bisa berdampak panjang, bahkan bisa mengganggu penanganan pasien. Misalnya data alergi atau riwayat penyakit tidak terbaca karena terdaftar di data yang berbeda. Sebenarnya sistem kita sudah lengkap fitur notifikasi otomatis. Kalau NIK masuk dan data pasien sudah ada, pasti akan muncul pesan pasien lama periksa data sebelumnya. Tapi kalau petugas tidak input NIK dengan benar, fitur ini tidak akan muncul. Begini Bu, kadang itu pasien itu dia tuh nggak tahu kan NIK-nya berapa, dia nggak hafal NIK-nya berapa, kadang dia juga lupa nggak bawa KTP, jadi kan kita susah
mau nanya NIK-nya berapa, apa data-datanya gitu. Nah jadi kadang kita inputnya itu cuma pakai namanya dia aja, namanya si pasien aja kayak gitu. Oke, kalau gitu mulai sekarang kita wajib minta identitas resmi. Jadi kalau pasien tidak bawa, kita minta nomor KK atau informasi ke keluarga. Jadi jangan lanjut pendaftaran kalau datanya tidak lengkap. Oke Ibu, tapi bolehkah saya ada saran? Bolehkah kami punya panduan atau SOP singkat yang bisa ditempel di meja? Soalnya kadang kalau sudah ramai, kami lupa urutannya. Tentu Dinda, saya akan perbarui SOP dan mencetak dalam bentuk lembaran kecil. Akan saya kirim juga ke grup WhatsApp ya. Selain itu, saya juga buatkan checklist harian supaya kalian bisa memantau langkah-langkah penting saat pendaftaran. Saya juga bisa bantu nanti Bu. Saya arahkan pasien itu agar sabar dan tertib mengikuti alur pendaftarannya, supaya bagian pendaftaran juga tidak terlalu buru-buru. Nanti kan juga kalau buru-buru kan takutnya salah input data atau gimana kan juga masalah baru. Iya, saya juga akan kembangkan sistem log pelacakan. Jadi siapa yang input data, jam berapa, dan pasien siapa yang akan terekam, ini bisa digunakan untuk evaluasi berkala. Itu bagus Bu, jadi kita juga lebih disiplin kan nanti karena kita tuh tahu datanya itu udah dicatat setiap pasiennya gitu, biar nggak kayak double gitu kan datanya. Ya betul, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memperbaiki layanan kita. Kalian semua itu kan profesional. Saya yakin kita bisa bekerja lebih baik kalau saling mendukung dan disiplin. Iya, saya siap menjalankan arahan Bu Selsa. Saya akan lebih berhati-hati dan memastikan saya akan menanyakan status pasien dulu. Oke, saya juga kok Bu, nanti saya kalau perlu nanti saya sama Dinda biar saling mengingatkan juga. Nanti kalau ada yang perlu apa kayak lupa kayak gitu. Bagus, terima kasih atas komitmennya. Kita mulai membenahi hari ini ya, semua demi data yang akurat dan pelayanan yang lebih baik untuk pasien. Siap Bu, kami di sini semua juga harus kerjasama. Saya akan update sistem minggu ini, Bu. Nanti kita coba uji sama-sama aja. Baik, untuk rapat kali ini cukup sampai sini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Pada sehat semua kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama saya Sisil selaku Kepala Unit Rekam Medis ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini untuk berkumpul untuk menyepakati jadwal piket bulan depan. Jadi di sini saya sudah membuat draftnya, bisa dilihat di grup WA. Di situ ada Google Spreadsheet, di situ ada jadwal piket yang terbaru. Tetapi di sini juga seperti kita berdiskusi ya, terbuka. Jadi kalau nanti rekan-rekan ada masukan, silahkan disampaikan seperti itu. Mohon maaf Mbak Sisil, saya ada masukan. Saya lihat kan di draft saya dapat piket hari Sabtu 2 kali. Nah, bukannya kita sepakat dibagi rata saja ya? Iya Mbak, tapi Dinda kan minggu lalu juga tukar SIM sama saya kan. Nah harusnya juga dihitung juga dong. Saya malah cuma 1 kali piket di minggu ini. Tapi ya Bu, kamu kan minggu lalu udah izin 2 hari. Bunda yang ikut jadwal kamu. Jadi wajar lah kalau sekarang dia minta keadilan. Sebenarnya kalau menurutku kita bikin sistem rotasi saja. Jadi semua kebagian secara adil. Jangan sampai ada yang ngerasa lebih sering atau lebih sedikit. Nah, saya setuju dengan Zelsa. Tapi sistem rotasi pun itu harus fleksibel ya, karena kita kan juga harus memperhatikan kebutuhan dari masing-masing individu seperti itu. Misalnya siapa yang punya urusan keluarga atau sedang yang sakit mendesak seperti itu. Tapi kalau fleksibel terus itu nanti malah ada yang kayak dimanja gitu loh Mbak. Saya kan maunya aturannya tetap kayak gitu. Semuanya diam. Saya tuh gak minta dimanja ya, saya cuma ingin diperlakukan secara adil. 2 kali piket akhir pekan itu rasanya berat loh. Oke, saya minta semuanya tenang terlebih dahulu ya. Kita nggak akan menyelesaikan ini dengan saling menyalahkan. Jadi, bagaimana kalau kita mulai lagi dari nol?
dan semuanya itu menyampaikan hari apa saja yang tidak bisa kalian ambil. Nanti saya buat pulang jadwalnya terlebih dahulu. Gimana? Setuju Mbak Sisil, asal semua jujur dan terbuka. Saya rasa kita bisa ada jadwal yang adil. Saya juga setuju, yang penting komunikasi kita lancar. Ya udahlah, saya juga ikut yang mayoritas setuju. Ya, terima kasih Mbak Sisil. Mudah-mudahan kali ini bisa lebih adil ya. Terima kasih semuanya. Mari kita jaga kerjasama tim ini dengan baik-baik. Saya akan kumpulkan preferensi kalian sekarang juga. Oke, sebelumnya saya buat pulang jadwalnya terlebih dahulu ya. Saya minta kalian semua memberi masukan hari-hari apa saja yang benar-benar tidak bisa kalian ambil. Tapi ingat ya, bukan sekedar gak mau, tapi benar-benar kalian itu ada alasan kuat di hari itu kenapa kalian gak bisa piket. Oke? Oke, oh Mbak, kalau saya hari Jumat sore itu susah Mbak, karena saya ada kuliah lanjutan gitu. Tapi kalau hari Sabtu paginya saya masih oke lah. Oke, jadi Mbak Calvin gak bisanya di hari Jumat sore ya? Iya. Oke, maksud. Saya hari Sabtu nggak bisa Mbak, soalnya mau ngantar anak saya les. Minggu sih saya bisa kalau kantin. Oke, hari Sabtu kira-kira siang atau yang malam Mbak? Yang malam. Oke, saya ngerti ya Mbak Dinda. Kalau saya fleksibel, asal jangan 2 hari berturut-turut aja ya. Kadang shift sore dilanjut pagi itu biar gak tepar. Oke, agak tepar emang ya Mbak, langsung melelahkan. Oke, saya ngerti ya Mbak Rosa. Kalau saya minggu kedua bulan depan izin 2 hari Mbak, saudara nikah di luar kota. Tapi setelah itu saya siap bantu untuk jadwal. Oke, 2 hari ya Mbak Tasya? Iya. Hari apa ya Mbak kalau benar? Kayaknya kalau nggak salah itu hari Senin sama Selasa. Senin sama Selasa, tanggal 26 sama 27 ini ya? Iya, betul. Oke, Mas. Baik, saya catat semua terlebih dahulu ya. Nanti saya sesuaikan dengan kebutuhan layanan juga. Kalau masih ada bentrok, kita bisa diskusikan bersama lagi. Siap Mbak, kita jaga tim biar tetap solid. Oke, terima kasih semuanya. Meskipun tadi ada sempat panas, itu saya senang kita bisa menyelesaikan dengan kepala dingin. Itu artinya kalian semua peduli dengan pekerjaan ini. Baik, rapat pagi ini kita tutup. Saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.